Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, Ustaz Is akan mimpin baca doa seperti biasanya 3 kali. Nanti terus kita ngaji dulu ya. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Insyaallah sore ini kita akan mengambil hikmah dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan kita akan belajar bab tentang masalah adab mab'ath tilawatil Quran wa dzikir, masalah membaca Al-Quran dan zikir. Diawali dulu dengan masalah kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alallahu wa iyyakum minat talina li kitabihil aziz haqqa tilawatihi al-mu'minina bihil hafidhina lahul mahfudhina bih al-muqimina lahu al-qa'imina bih أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات وأعظم القربات وعجل الطاعات وفيها أجر عظيم وثواب كريم. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف واحد بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال علي كرم الله وجهه من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة
kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah kana lahu bikulli harfin 50 hasanah wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa ala taharatin kana lahu bikulli harfin 25 hasanah wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bikulli harfin 10 hasanat. Ya, alhamdulillah, ini tadi saya bacakan satu paragraf ya, satu alinea dari kitab Nashaihu Diniyah bab tentang masalah membaca Al-Qur'an dan zikir. Habib Abdullah Haddad mengatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudaraku semua, ketahuilah semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang membaca kitabnya Allah Ta'ala Al-Quran dengan benar-benar tilawah yang sungguhnya, orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang menjaga Al-Quran tersebut dan dijaga dengan berkat Al-Quran, orang-orang yang memenuhi haknya Al-Quran. Sesungguhnya membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling mulia, dan merupakan salah satu ibadah yang paling agung yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Membaca Al-Quran merupakan ajallu ta'at, ta'at yang paling mulia, ketaatan yang paling utama. Kenapa dikatakan ketaatan yang paling utama? Membaca Al-Quran ini satu, pahalanya agung, pahalanya mulia, banyak. Allah menyatakan dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30, sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah dan mendirikan sholat serta mendermakan hartanya dari yang Allah berikan rezeki kepadanya secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi karena mengharapkan perdagangan yang tak akan merugi, maka dia Allah akan memberikan pahala mereka semua tanpa mengurangi haknya sedikit pun, dikasih lebih dari seharusnya, dan Allah juga memberikan tambahan dari sisi kemurahannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Membalas kebaikan. Sementara Rasulullah SAW bersabda, ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda SAW, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapatkan pahala hasanah, satu hasanah. Dan satu hasanah itu akan diberi pahala 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala. Kata Rasul SAW, aku tidak mengucapkan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadis qudsi, barang siapa sibuk mengingatku dan membaca kitabku sehingga tidak sempat memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya apa yang lebih utama dari apa yang kuberikan pada orang-orang yang meminta dan memohon. Keutamaan kalamullah Ta'ala dibandingkan semua ucapan yang ada, seperti keutamaannya Allah dibandingkan semua ciptaannya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia Al-Quran di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang gemar membacanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sholat, maka untuk setiap huruf dia mendapatkan 100 kebajikan. Dan barang siapa yang membacanya sementara dia duduk di dalam sholat, maka untuk satu huruf dia dapatkan 25 kebajikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah, dan barang siapa yang membacanya di luar sholat dalam keadaan suci tanpa menyentuh mushaf, tentunya dalam keadaan dengan menyentuh mushaf, membacanya di luar sholat baik hafalan maupun dengan baca mushaf, maka dia mendapatkan untuk satu huruf 25 kebajikan. Dan barang siapa yang membacanya di luar sholat sementara dia tidak dalam keadaan suci, tidak punya wudhu tapi enggak menyentuh mushaf, maka dia mendapatkan 10 kebajikan. Ini isi paragrafnya, sekarang kita bahas. Ya. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, ditaruh pada urutan pertama, orang-orang yang mau membaca kitabullah. Nah, membaca ini ada dua. Membaca dalam arti ya membaca dalam arti memahami isinya dan mengamalkannya. Itu juga membaca. Nah, kita masuk makom yang mana? Kalau makomnya baru makom qiraah membaca, ya alhamdulillah. Karena berkat membaca tadi, kita udah masuk dalam kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan fadlullah,
karunianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh kalau ngasih gaji ada dua. Gaji yang dibayarkan sesuai memang kontrak kerjanya. Orang yang baca satu huruf dapat pahala 10, kan begitu ya? Itu kontrak kerjanya. Tapi di samping itu Allah punya bonus. Nah, bonus ini namanya min fadlih, dari sisi kemurahannya Allah. Jadi kalau Allah ngasih bonus, mungkin bacanya cuma alif lam mim. Sama Allah dikasih pahala khatam Al-Quran, bisa. Terserah Allah, bonus. Nah, bonusnya antara yang satu dengan yang lain beda. Namanya juga bonus, min fadlih. Ini jenis pahala yang Allah berikan untuk orang-orang yang mau baca Al-Quran, yang mendirikan sholat, yang mau mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan ibadah umatku yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Ibadah umatku yang terbaik membaca Al-Quran. Ibadah umatku yang terbaik itu ada banyak hadis. Ada yang membaca Al-Quran, ya. Ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang zikir, macam-macam. Nah, tentunya setiap ucapan Nabi SAW itu punya situasi dan kondisi tertentu. Nah, buat orang yang banyak duitnya, jangan kemudian dia berdalil dengan hadis ini, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Duitnya banyak, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW, ibadah umatku yang paling baik adalah baca Al-Quran. Akhirnya dia sedekahnya sedikit, ngajinya banyak. Satu hari hatam 10 kali, tapi pelitnya luar biasa. Nah, ini apakah kemudian membacanya itu afdol untuk dia? Afdol untuk umat, tapi enggak afdol untuk dia. Untuk dia afdolnya bukan banyak-banyak hatam, meskipun banyak hatam bagus untuk dia. Tapi untuk orang yang memang uangnya banyak, ibadah paling afdol adalah cari orang susah kemudian dikasih duit. Cari orang susah kemudian dia sodakoh. Dokter, Masya Allah, punya ilmu pengobatan. Ternyata dia setiap kali diketuk pasiennya gak buka pintu rumahnya. Tok, gak dibuka. Akhirnya dikritik oleh masyarakat. Kenapa Bapak kok tidak melayani pasien gitu ya? Bahkan melayaninya itu di jam-jam tertentu dan sempit waktunya. Dokternya menjawab, ibadah umat Nabi yang terbaik itu membaca Al-Quran. Jadi saya sibuk baca Al-Quran sehingga gak sempat meriksa kamu. Nah, ini salah juga. Karena kalau dokter ya ibadah yang paling baik buat dia, baca Al-Quran. Ya, banyak baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Tapi ibadah paling utamanya dengan ilmunya tadi, dia bisa membantu orang yang sakit untuk mendapatkan kesembuhan dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling utama ya buat seorang ustadz yang tugasnya ngajar. Ustadznya mau ngajar fikih. Ya mau ngajar fikih. Tapi ustadznya enggak keluar-keluar, enggak ngajar-ngajar. Ditanya sama santrinya, Ustadz kok enggak ngajar-ngajar, kenapa? Afdhal ibadah ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling bagus baca Al-Quran. Jadi gurumu ini sibuk lagi khataman, satu hari 20 kali khatam. Enggak sempat ngajar kamu. Padahal dia ahli fikih, dia harus ngajarkan fikih. Ya, afdolnya dia membaca Al-Quran dengan cara mengajarkan isinya Al-Quran. Yaitu ilmu fikih yang itu berasal dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang istri, afdalu ibadati ummati qira'at tilawatul Quran. Suaminya minta dibuatkan nasi goreng, suaminya minta dibantu tolong dipijitin, suaminya minta ditemenin ngobrol yang baik-baik. Istrinya jawab, kata Nabi, ibadah umatku yang paling baik baca Al-Quran. Jadi maaf mas, aku gak punya waktu buat kamu, aku akan sibuk baca Al-Quran. Masya Allah, ini istri yang kelihatannya sholihah tapi jadi salahah. Ya betul, baca Al-Quran ibadah umat yang terbaik. Tapi buat seorang istri, ya, yang terbaik adalah dia melaksanakan kewajibannya pada suami. Selain dia memang banyak baca Al-Quran. Nanti kalau suaminya tidur, ngaji yang banyak. Sudah suaminya terlelap dalam tidur, mungkin sampai mendengkur gitu ya. Baru dia buka Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran sebanyak mungkin. Tapi kalau suaminya lagi melek, ya temenin suamimu, apa kebutuhannya?
Ya dipenuhi semampunya. Itu ibadah yang terbaik. Tapi zaman now, jangankan di samping suami baca Al-Quran, samping suami baca WhatsApp saudara-saudara. Bukan Al-Quran yang dibaca, WhatsApp yang dibaca. Medsos ini yang jadi andalannya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita enggak jadi istri yang seperti itu. Saya lagi berperan jadi seorang istri ini. Ya, enggak jadi istri yang seperti itu. Seorang suami tahu istrinya butuh untuk dapur, butuh beras, butuh gula, ya, anaknya butuh biaya untuk belajar, ya, untuk cari ilmu. Tapi suaminya sibuk sholat baca Al-Quran, sholat baca Al-Quran. Maka ditanya sama istrinya, "Mas, bagaimana ini Mas? Berasnya habis, gulanya habis." Maka dijawab sama suaminya, "Apa kamu enggak ngerti? Aku lagi ibadah yang terbaik. Sebaik-baik ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Aku enggak sempat cari duit." Nah ini ngawur ini. Ini berdalil dengan satu hadis untuk menghalalkan nafsunya. Ya, menghalalkan kemalasannya. Dia malas kerja, dia malas untuk cari nafkah yang menjadi kewajibannya, tapi dia berdalil dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdal ibadatu ummati tilawatul Quran, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, selain beliau bisa ngasih nafkah untuk keluarganya, selain beliau bisa ngajar untuk santri-santrinya, selain beliau bisa baca sholawat, istighfar dan lain sebagainya, satu hari beliau bisa khatam Al-Quran sebanyak 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Nah itu namanya betul-betul afdal ibadah ummati. Karena bisa menempatkan, nih gimana caranya saya memanage waktu untuk baca Al-Quran. Jangan sampai engkau penjaga rel kereta api, pintu kereta api, kemudian mengatakan afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sehingga kereta api lewat, engkau pun lagi sibuk baca Al-Quran, satu bis pun melayang diterjang kereta api. Naudzubillah min dzalik. Afdal ibadahmu bukan melototin Al-Quran di rel kereta api, tapi adalah menjaga jangan sampai ada ketika kereta api akan lewat, pintunya belum tertutup. Jangan sampai seperti itu. Afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Masya Allah, itu supir bis. Ya, karena afdal ibadah tilawatul Quran, maka dia membaca Al-Quran sambil nyupir. Wah, insya Allah kalau mati syahid ini. Kalau nabrak syahid. Ya salah. Kalau nyupir itu ya fokus sama jalan. Jangan sampai nanti terjadi kecelakaan. Afdal ibadahmu menyelamatkan penumpang ya dari kecelakaan itu. Biar penumpangnya nyaman sampai tujuan dengan selamat. Itu afdal ibadah. Kemudian dan seterusnya. Dari contoh-contoh ini seharusnya kita bisa menempatkan, oh ibadah paling bagus apa gitu ya. Afdal ibadah ummati tilawatul Quran. Malam Jumat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan malam Jumat untuk banyak sholawat. Lihat ada sekelompok santri lagi baca sholawat. Sekelompok santri lagi baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sekelompok santri lagi baca maulid Barzanji, Simtud Duror, Burdah. Kemudian disamperin sama orang tadi, Mas kata Nabi ibadah yang terbaik itu baca Al-Quran bukan sholawatan. Ibadah yang terbaik itu baca Al-Quran, ya bukan baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah ini kelihatannya betul, tapi keliru. Ya tapi keliru. Kenapa? Karena kalau malam Jumat Nabi enggak mengatakan afdal ibadah malam Jumat baca Al-Quran, enggak. Tetapi malam Jumat perbanyak baca sholawat. Tapi jangan lupa Al-Quran juga dibaca. Yang mana yang dibaca? Surat Al-Kahfi. Kemudian hari Jumat juga surat Al-Kahfi. Malam Jumat sholawatnya yang banyak. Hari Jumat sholawatnya yang banyak. Nah sementara orang tadi yang mengatakan lebih baik kamu baca Al-Quran daripada baca sholawat. Sementara banyak waktunya masih di toilet berjam-jam. Ya waktunya di mall berjam-jam. Dia tidak mengatakan kepada dirinya, daripada ke mall lebih baik kamu duduk baca Al-Quran. Daripada berjam-jam di toilet, maka lebih baik kamu ke toiletnya itu sehari cukup setengah kali. Sisa waktunya gunakan untuk baca Al-Quran. Nah, ini kadang nafsu yang bicara, enggak pakai ilmu. Yang dimaksud ibadah umatku yang terbaik adalah baca Al-Quran sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing manusia. Setiap hari baca Al-Quran. Ya, setiap hari baca Al-Quran. Khususnya di bulan suci Ramadan. Ibadah yang terbaik
dibanding yang lain secara umum adalah memperbanyak baca Al-Quran. Tetapi yang punya duit ya sedekahnya keluar, yang punya ilmu ya ngajarnya jalan, yang punya tugas cari nafkah ya bekerja, ya cari nafkah. Kalau dia belum nyimpen, ya belum nyimpen sejak Syawal belum nabung. Tapi yang cerdas udah nabung dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Sya'ban. Dia udah simpen sehingga Ramadan itu nyantai. Kenapa? Tabungan saya cukup untuk Ramadan dan Syawal dan Dzulqa'dah. Saya Ramadan urusan cari nafkah sudah beres. Waktu cari nafkah mau saya ganti untuk waktu qiraatul Quran. Karena itu ibadah yang terbaik. Ini benar kalau seperti itu. Jadi harus kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Kemudian dikatakan tadi bahwasannya orang yang sibuk berzikir dan sibuk baca Al-Quran sampai enggak sempat minta akan diberi oleh Allah Ta'ala sesuatu yang lebih utama daripada orang yang minta-minta. Nah ini satu cara yang digunakan ulama kalau mau minta baca Al-Quran yang banyak dulu. Jadi sibuk baca Al-Quran tapi di hati punya keinginan tapi enggak sempat minta. Di hati punya keinginan tapi enggak sempat minta. Contoh begini, ada satu santri pingin nasi goreng buat nanti berbuka. Misalnya santri pengen nasi goreng buat nanti berbuka. Enggak sempat ngomong sama panitia, tapi dia sibuk ya membantu Pak Yainya, nyapu, ngepel dan lain sebagainya, sibuk bantu. Dia enggak sempat ngucap tapi di hatinya ada keinginan pengen nasi goreng. Loh Yainya tahu ini dia sebetulnya pengen nasi goreng ini, tapi enggak sempat minta, sibuk dia bantu saya, enggak sempat minta. Maka Yainya bilang sama bagian-bagian yang masak, kasih dia nasi goreng, kasih dia ayam goreng, kasih dia ayam bakar dan lain sebagainya. Kenapa? Dia sibuk memuaskan saya sampai enggak sempat minta sama saya. Kan begitu ya? Nah begitu pula orang yang sibuk ya baca Al-Quran, punya pengen nikah. Belum sempat ngucap tapi sibuk baca Al-Quran, terus sibuk zikir. Maka apa yang ada di hatinya tuh pengen enggak sempat diucapkan, akan dikasih sama Allah Ta'ala lebih dari yang dia inginkan. Dan ini dipakai oleh para ulama jadi metode kalau hajat mau kabul. Makanya kalau hajat mau kabul baca Al-Quran dulu baru minta. Ya baca Al-Quran dulu baru minta. Zikir dulu baru minta. Bukan minta dulu baru zikir. Karena itu jadi amalan para habaib, para kiai. Kalau mau punya hajat suruh baca Yasin. Mau punya hajat suruh baca sholawat. Ya kan? Disibukkan sholawat dulu, zikir dulu, ngaji dulu. Mau punya hajat suruh hatam Quran dulu. Setelah itu baru minta. Ini semua diambil dari hadis tadi. Siapa yang sibuk baca Al-Quran, siapa sibuk zikir dan baca Al-Quran, sehingga enggak sempat minta akan diberi yang lebih utama daripada orang-orang yang minta. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di sholat. Jadi sholat sunnah itu orang boleh berdiri, boleh duduk, sholat sunnah. Kalau sholat fardu wajib berdiri. Nah ini kalau ada orang sholat sunnah, yang satu berdiri, yang satu duduk, sama-sama baca Al-Baqarah. Pahalanya banyak mana? Pahalanya banyak yang berdiri. Kenapa? Yang berdiri untuk setiap huruf dia mendapatkan 100 kebaikan, sementara yang duduk untuk setiap huruf dia mendapatkan 50 kebaikan. Kenapa 50 kebaikan? Nah, lebih kurang capeknya kok sama duduk. Ya, yang satu sama berdiri. Ini dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan sehat, enggak ada illah, enggak ada penyakit, enggak ada halangan untuk berdiri, sehat. Tapi kalau ada orang yang sakit, memang enggak mampu berdiri lain urusannya. Kalau orang yang sakit enggak mampu berdiri, dia dalam keadaan duduk, pahalanya sama dengan berdiri. Sebab kalau dia sehat, dia tetap akan berdiri. Innamal a'malu binniyat. Tapi ini enggak. Wah kalau berdiri capek, Beb, 1 juz berdiri. Udah saya pakai kursi saja, saya mah duduk saja. Sehat dia duduk, boleh. Kalau itu bukan sholat fardu, boleh. Tapi dapat pahala 50 kebajikan untuk 1 huruf. Kalau sholat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau enggak berdiri, enggak bisa. Itu harus dilakukan dengan bil qiyam. Kemudian di luar sholat, entah tadarus, entah baca sendiri, ya di luar sholat. Kalau membacanya itu dalam keadaan toharoh, ya dalam keadaan dia bersih, suci. Ya, toharoh, suci.
maka dia mendapatkan pahala sebanyak 25 kebajikan. Tapi kalau di luar sholat dalam keadaan gak punya wudhu, gak suci, tapi dia hafal, ya dia hafal, atau dia mungkin pakai mushaf yang ada terjemahannya. Kalau ada terjemahannya kan tanpa wudhu itu boleh disentuh, karena terjemahannya itu lebih banyak daripada mushafnya. Atau dia pegang mushaf aplikasi, karena aplikasi mushaf bukan mushaf, sehingga menyentuhnya tidak memerlukan wudhu aplikasi ya. Tapi kalau wudhu lebih utama. Ini dia enggak wudhu, dia baca aplikasi atau terjemahan Al-Quran, mushaf yang ada terjemahannya, atau mungkin dia dengan hafalan, maka pahalanya 10 kebajikan untuk satu huruf. Misal saya baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, enggak punya wudhu, maka pahalanya satu huruf 10. Tapi kalau saya dalam keadaan wudhu, pahalanya satu huruf 25. Ini untuk menyemangati orang. Dikasih pahalanya beda-beda biar orang bersemangat. Semangat apa? Untuk cari pahala yang paling besar. Karena itulah kalau kita lihat para ulama wiridnya itu sholat, ya, dan wiridnya baca Al-Quran. Selain sholatnya istiqomah sekian rakaat tiap malam, tetapi juga mewiridkan Al-Quran. Artinya berupaya khatam Al-Quran di dalam sholat. Itu ada beberapa habaib yang dalam sholat witirnya satu rakaat khatam Al-Quran. Niru Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan selalu milih posisi berdirinya lama. Ngaji terus sambil sholat. Kenapa? Mau meraih pahala yang paling besar. Gak mau pahala yang kecil. Ya mau gaji yang besar. Gak mau gaji yang sedikit. Karena apa? Karena iman. Bahwasanya pahala itu betul-betul ada. Pahala itu wujudnya ya ada pahala. Itu jadi surga itu ya benar. Dia jadi bidadari ya benar. Jadi sungai-sungai yang mengalir nanti di halamannya sendiri di surga ya benar. Baca Al-Quran itu membuat wajah bercahaya ya benar, diyakini. Makanya orang yang iman tersebut senang. Dikatakan orang yang nanti meninggal karena dia tuh sibuk baca Al-Quran, dia ahli baca Al-Quran, itu banyak baik dari kisah-kisah nyata yang ada di kehidupan para aulia wassolihin, itu jasadnya nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya ya. Termasuk ada satu karomahnya seorang ulama, itu satu hari hatam Al-Quran 6 di siang hari, 6 di malam hari. Jadi satu hari hatam Al-Quran 12 kali. Ketika meninggal dunia kemudian dimakamkan, saat jenazahnya dimasukkan ke dalam liang lahat, baru mau ditimbun oleh tanah, oleh pasir, itu jasadnya sudah menghilang. Jadi cuma tinggal kain kafannya, langsung hilang. Ojo mbok takok kok iso gitu ya. Kok bisa kemana jasadnya? Dibawa Allah kemana? Wallahu a'lam. Ya dibawa ke surganya Allah Ta'ala atau jasadnya sama Allah dipindah kemana? Saking mulianya ya, saking mulianya. Itu termasuk diantaranya. Dan berapa banyak para kiai yang ahli Quran. Ya saat meninggal dunia setahun kemudian, 2 tahun kemudian tiba-tiba ada hujan deras, ya makamnya tanahnya turun, ya tanahnya tuh turun, kemudian tersingkap, ya tersingkap itu bahwasanya kain kafannya masih putih bersih dan masih utuh semuanya. Karena apa? Karena orang tersebut memuliakan Al-Quran, karena betul-betul suka membaca Al-Quran. Nah, mumpung kita di bulan suci Ramadan, yuk kita paksakan diri kita untuk banyak baca Al-Quran, dipaksakan. Kalau enggak dipaksakan nanti kita enggak akan bisa. Kenapa enggak akan bisa? Karena sebelum Ramadan sudah al-malasu wal kesedu. Ya, di bulan Sya'ban kita malas, di bulan Rajab kita malas. Ya, ini di bulan Ramadan ya kita paksakan. Mumpung nafsunya udah dilemahkan dengan lapar dan dahaga sehingga gampang disetir, ya gampang disetir. Kuda binal itu kalau enggak dikasih makan kan lemes. Lah kalau udah lemes kan disetir kan mudah. Sambil dikasih tahu, saya kasih makan tapi syaratnya ini ya. Saya kasih makan syaratnya ini. Dijinakkan nafsunya. Sehingga nafsunya nurut. Boleh ya kopi 1 cangkir tapi 2 jus. Nah ini namanya ada dialog ya bersama nafsu. Secangkir kopi tapi 2 jus. Setelah itu martabak 3 iris ya. Nah habis martabak 3 iris tambah 2 jus lagi. Ini boleh dialog sama nafsu seperti itu. Agar nafsunya bisa diajak kerjasama untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang lain.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن